Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Juan Immanuel Sinaga dengan NIM D1C121044. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian mata kuliah Teknologi Bioenergi dengan dosen pengampu Bu Yarnisa STP MSI. Berikut adalah penjelasan dari setiap pertanyaan. Yang pertama yaitu mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil memiliki berbagai keterbatasan dan dampak negatif, antara lain yaitu keterbatasan sumber daya. Bahan bakar fosil adalah sumber daya tak terbarukan yang akan habis suatu saat. Dan selanjutnya, dampak lingkungan. Penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Yang selanjutnya yaitu polusi udara. Proses pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan polutan seperti sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida yang merugikan kesehatan manusia dan lingkungan. Dan selanjutnya yaitu ketergantungan energi. Banyak negara bergantung pada impor bahan bakar fosil yang dapat memenuhi kestabilan ekonomi dan keamanan energi. Dan pertanyaan kedua yaitu kelompok bahan bakar penghasil bioenergi. Bioenergi dapat dihasilkan dari berbagai kelompok bahan seperti bahan nabati, contohnya yaitu kelapa sawit, kedelai, dan jarak pagar. Produk biodiesel yaitu bahan hewani, contohnya lemak sapi, minyak ikan. Dan produknya yaitu biodiesel dan biogas. Yang selanjutnya yaitu limbah organik, contohnya limbah pertanian dan limbah rumah tangga. Produknya yaitu biogas dan bioetanol. Selanjutnya kayu dan biomasa lainnya, contohnya serbuk gergaji dan jerami. Produknya yaitu bioenergi dalam bentuk pelet kayu dan bioetanol. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan pure plant oil atau PPO? PPO adalah minyak nabati murni yang diekstrak langsung dari tanaman penghasil minyak seperti kelapa sawit, bunga matahari, atau jarak. Tanpa melalui proses kimia lanjutan, PPO dapat digunakan sebagai bahan bakar langsung pada mesin tertentu atau sebagai bahan baku untuk biodiesel. Dan pertanyaan keempat yaitu mengapa minyak atau lemak perlu dikonversi menjadi biodiesel? Dan jawabannya yaitu minyak atau lemak mentah tidak cocok digunakan langsung sebagai bahan bakar dikarenakan yaitu kekentalan yang tinggi. Minyak mentah memiliki viskositas yang tinggi sehingga sulit untuk disemprotkan dengan efisien dalam ruang bakar mesin. Dan selanjutnya yaitu resistensi karbon tinggi. Pembakaran minyak mentah dapat meninggalkan residu karbon yang merusak mesin. Dan selanjutnya yaitu stabilitas pembakaran. Biodiesel yang dihasilkan melalui proses transentrifikasi memiliki sifat fisikokimia yang lebih sesuai untuk digunakan dalam mesin diesel, seperti titik nyala yang lebih baik dan tingkat yang tinggi. Dan selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu proses pembuatan biodiesel. Langkah-langkah pembuatan biodiesel melalui yaitu yang pertama, persiapan bahan baku seperti minyak nabati atau lemak hewani dipanaskan untuk mengurangi kandungan air. Dan proses yang kedua yaitu pencampuran katalis misalnya KOH atau NaOH dicampur dengan metanol atau etanol. Dan yang ketiga atau reaksi transentrifikasi yaitu campuran katalis dan alkohol dicampurkan ke dalam minyak lalu diaduk dan dipanaskan selama beberapa jam. Dan proses keempat yaitu pemurnian. Setelah reaksi selesai, biodiesel dipisahkan dari gliserol. Dan proses yang kelima yaitu pencucian. Biodiesel dicuci untuk menghilangkan sisa katalis dan alkohol.
Dan proses yang keenam yaitu pengeringan. Biodiesel dikeringkan untuk menghilangkan kandungan diagram alir. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alirnya. Yang pertama yaitu bahan baku minyak atau lemak, dan yang kedua penyiapan, dan yang ketiga yaitu penambahan katalis atau reaksi transesterifikasi, dan yang selanjutnya pemisahan yaitu pemisahan biodiesel dan gliserol, dan selanjutnya yaitu pencucian, selanjutnya pengeringan, selanjutnya biodiesel siap pakai. Dan di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang keenam yaitu parameter kualitas biodiesel. Beberapa parameter kualitas biodiesel yang sangat penting adalah yang pertama yaitu kekentalan atau viskositas, menentukan kemudahan aliran bahan bakar dalam sistem injeksi. Dan yang kedua yaitu kandungan air. Kandungan air yang tinggi dapat menyebabkan korosi dan pengurangan efisiensi pembakaran. Dan ketiga, titik nyala, parameter keamanan bahan bakar terkait risiko pembakaran. Dan yang keempat yaitu stabilitas oksidasi, mengindikasi ketahanan biodiesel terhadap oksidasi selama penyimpanan. Dan yang kelima yaitu kandungan sulfur yang rendah, penting untuk mengurangi emisi gas berbahaya seperti SO2. Setiap parameter tersebut mempengaruhi performa, keamanan, dan dampak lingkungan dari biodiesel sebagai bahan bakar. Mungkin sekian video penjelasan tentang ujian mata kuliah teknologi bioenergi. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.